Oke, sekarang di bagian network, itu adapter satunya apa? Adapter 2, 3. Nah, ini tidak bisa diubah kalau mikrotiknya running, jadi di stop dulu. Oke, sekarang silahkan diubah. Di bagian network, adapter 1 itu kasih saja host only adapter. Oke, coba di name itu diklik, pilihannya cuma satu ya. Oke, lalu di adapter 2 itu attach to internal network. Nah, di situ bisa di custom namanya atau dibiarkan sama juga, tidak masalah. Nah, adapter 2 nanti ini atau Ethernet 2 itu yang akan kita hubungkan nanti dengan Linux-nya ya. Kalau adapter 1 ini, kenapa kita pilih host only? Karena kita mau hubungkan mesin yang sekarang ini dengan Windows yang aktif ini. Di oke saja dulu. Oke. Setelah itu, coba di running kembali Mikrotik router OS-nya. Ya, silakan login dulu. Oke, enter. Coba lihat interface-nya, int spasi print, langsung print, enter. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat ada 4 interface ya. Sebenarnya 3 interface, yang itu interface 1 tadi itu yang terhubung ke VirtualBox host only adapter. Yang kedua itu kita set tadi ether 2 nya adalah internetnya ya, terhubung ke internal network yang namanya internet. Oke, baik, sekarang kembali ke setting halaman VirtualBox. Sekarang kita setting ke server Ubuntu-nya. Ya, itu di setting juga. Di bagian network, itu di bagian adapter 1 ganti jadi internal network. Nah, ke internet saja, lalu adapter 2-nya itu tidak usah dicentang saja. Adapter 3 juga tidak usah centang. Adapter 4 juga tidak ya. Oke. Jadi pastikan cuma adapter 1, lalu oke. Nah, sekarang start juga Ubuntu-nya. Oke, sekarang sudah login. Coba dibuka tadi yang link yang saya share, ada di chat Google Meet.
Oke, dari situ coba ketikkan if config. Nah, coba di enter. Sepertinya if config ini tidak masuk, sudah tidak masuk di distribusi yang versi terbaru. Kalau di situ menggunakan IP, coba ketik IP, enter, IP spasi -C, spasi A. Coba di enter. Oke. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa interface-nya itu sebenarnya ada dua, tapi yang kita set tadi di VirtualBox itu kan hanya satu interface ya. Nah, di situ LO itu artinya loopback. Silahkan nanti dijelaskan apa maksudnya nih loopback, IP loopback. Loopback itu biasanya mengarah ke localhost. Atau nanti ini secara lokal ya, localhost. Nah, interface fisiknya di sini yaitu ini yang nomor 2 ENP0S3. Jadi karena tadi kita berikan hanya satu interface di VirtualBox, maka di sini ENP0S3 itu adalah interface pertamanya. Nah, kalau kita lihat di sini IP-nya itu ya sama sekali belum ada di set ya. Nanti kita akan melakukan set IP address menggunakan konfigurasi sehingga NP0S3-nya nanti ini akan diberikan IP address. Nah, contohnya kita menggunakan IP address kelas, misalnya untuk Fahri nanti menggunakan kelas A. Nanti kita set saja untuk Linux-nya kita berikan IP 10.0.0.1 itu /8. Lalu di mikrotik router OS-nya nanti kita set dengan IP 10.0.0.2/8 ya, artinya karena itu satu subnet maka nanti seharusnya bisa ping antara Linux Ubuntu-nya dengan router OS-nya. Baik, sekarang kita masuk ke konfigurasi. Kita silahkan ikuti yang tadi. Bisa kembali buka di browsernya. Oke, coba ke etc netplan dulu. Oke, baik. Sekarang coba cd spasi /etc, enter. Coba ls di situ ada tidak isinya netplan. Itu ada netplan ya, berarti masuk lagi ke netplan, cd netplan. Nah, di situ enter ls lagi. Di situ nanti akan ada file konfigurasi 00, tab saja, enter. Berarti Ctrl X dulu, harus pakai sudo nano. Ya. Nah, berarti ini adalah file konfigurasinya ya. Nah, sekarang buka tadi itu yang di websitenya. Nah, di situ ada konfigurasi. Nah, itu. Nah, nanti di HCP4 itu silahkan di set menjadi false. Kenapa di false? Karena kita mau IP-nya itu nanti secara di set statis, bukan dinamis ya. Berarti dikasih false di situ. Lalu address-nya nanti di situ masukkan IP yang mau digunakan. Tadi kan kita menggunakan 10.0.0.1 ya, /8. Berarti nanti di situ isinya 10.0.0.1/8. Nah, coba diikuti tuh di HCP4 di bagian VirtualBox tadi, kembali set. Nah, itu di HCP4-nya silahkan di false. Lalu enter di bawahnya.
Lihat ya, di situ tadi ENP0S3 ya, karena tadi kita cuma punya satu interface namanya ENP0S3, maka itu yang di set. Itu yang dua ENPS0S8 itu dihapus saja. Ya, itu juga di HCP4 yang di bawah itu dihapus saja ya. Nah, itu juga ke atas lagi. Ctrl K. Oke. Sekarang di bagian ENP0S3 itu kan di HCP4. Sekarang di bawahnya di HCP4 ketikkan addresses. Kasih lurus dengan D-nya. Address yang kurung siku. Ya. Itu masukkan IP-nya 10.0.0.1 /8. Oke, enter. Sekarang gateway, samakan saja IP-nya ini 10.0.0.1. Tidak pakai kurung siku. Lalu enter. Di situ tidak pakai /8. Enter. Name servers. Ya, enter. Tap lagi satu kali. Oke, di situ addresses. Seperti di atas tadi. Nah, di sini pakai 8.8.8. 8 titik 8 titik 4 titik 4. Nah, itu saja, tutup kurung. Oke, yang version 2-nya ini coba tap satu kali supaya selurus dengan Ethernet. Sekarang bisa ini hapus saja itu satu spasi yang kosong di atas. Nah, sekarang save, Ctrl O. Enter. Oke, sekarang keluar Ctrl X. Nah, sekarang kan kita sudah setting ya. Coba ketikkan sudo spasi netplan lalu spasi apply. Oke, enter. Unknown key gateway. Oh, di situ harusnya gateway 4. Coba edit kembali. Nah, sudo nano lagi. Nol. Tap. Di tap saja tadi nolnya. 00 tap ya, enter. Nah, di situ gateway-nya namanya gateway 4. Gateway setelah Y geser satu kali kanan ya, 4. Oke. Save lagi.